Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, berjumpa kembali dengan kami dalam bincang santai bersama beliau, Dr. Kiai Ali Asyar. Saat ini kita akan membawakan tema, kami akan bertanya kepada beliau, dan beliau nanti akan menjelaskan tentang seputar silaturahmi dan implementasinya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami akan meminta jenengan penjelasan jenengan seputar hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Itu bagaimana Gus penjelasannya? Terima kasih para muhibbin. Alhamdulillah pada sore ini kita kembali berbincang santai, meluaskan wawasan kita, kemudian dalam tahap selanjutnya diamalkan. Jadi jangan hanya diperbincangkan, semampu kita amalkan, karena kekurangan kita umat Islam hari ini di pengamalan. Untuk hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus, jadi ada lam taukid di situ, maka dia harus sangat dianjurkan sekali untuk menyambung silaturahim. Nah, silaturahim itu artinya menyambung kekerabatan. Rahim itu dimaknai kekerabatan, dalam arti yang lebih luas itu menyambung rasa kasih sayang baik kepada sesama kerabat kita, kerabat dekat, kerabat jauh, sahabat kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, tetangga maksudnya, orang sekampung, orang sekantor, orang seorganisasi, orang sebangsa, terus meluas, dan dalam titik yang paling tinggi adalah siapapun yang namanya manusia, kita harus sambung sisi kemanusiaan. Dalam tingkat yang lebih tinggi lagi itu kasih sayang sesama makhluknya Allah. Jadi bukan hanya manusia silaturahim itu, kita harus juga bisa silaturahim kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada binatang, kepada benda-benda yang kita sebut sebagai benda mati, kita silaturahim. Tentu bentuk kasih sayangnya itu berbeda-beda. Kasih sayang kepada manusia itu bentuknya ini, kasih sayang kepada makhluk hidup itu bentuknya ini, kasih sayang kepada alam semesta, benda-benda mati itu seperti ini. Oke, terima kasih Gus atas penjelasan tentang silaturahim tadi. Kemudian selanjutnya ada hadis yang melanjutkan tentang konteks silaturahim tersebut juga, yang berbunyi, asra'ul khairi thawaban albirru wasilaturrahim. Kemudian wa asra'us syarri uqubatan albaghyu wa qati'atur rahim. Itu maksudnya bagaimana Gus? Baik, jadi hadis selanjutnya itu menjelaskan bahwa kebaikan yang paling besar, paling mudah, paling cepat bisa kita hasilkan itu ya segala kebaikan. Yang kedua silaturahim. Nah, saya akan menggabungkan silaturahim pada penjelasan hadis awal tadi saya sampaikan. Pertama kepada sesama manusia. Nah, alhamdulillah kita ini bangsa Indonesia itu oleh nenek moyang kita ditinggali sebuah warisan, dua karakter yang bagus sekali. Nomor satu ramah tamah, nomor dua suka menolong. Ini karakter asli bangsa Indonesia. Jadi orang-orang zaman dulu itu kalau ada orang masuk ke kampungnya itu disapa, meskipun kadang tidak kenal. Bahkan dipersilahkan untuk masuk ke rumahnya, diberi suguhan ala kadarnya. Jadi keramah tamahan ini saya mengajak terutama kepada generasi muda itu, ayo kita pertahankan dan kita kembangkan. Yang kedua suka menolong. Nah, ini masih dipertahankan oleh orang-orang kampung, orang di desa.
yang saking baiknya orang kampung itu kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga orang kampung dikenal lugu. Itu maksudnya apa? Mereka ini siapapun ditolong, kepada siapapun dia bersikap ramah. Nah, kepada binatang misalkan kita juga harus bersilaturahim, menyayangi, menyambung kasih sayang kepada binatang. Nah, kalau kita orang Bawean ini berada di kepulauan, pulau kita ini dikelilingi oleh lautan. Maka salah satu bentuk kasih sayangnya diantaranya kita jangan sampai satu merusak terumbu karang, karena itu kampungnya ikan. Nomor dua, kita jangan sampai menangkap ikan yang belum layak konsumsi. Jadi ikan yang masih kecil ini harus kita lepas lagi. Atau ikan-ikan ataupun apapun jenisnya ikan itu yang sedang bertelur, itu mari kita lepaskan. Itu bentuk kasih sayang. Kenapa harus dilepaskan? Karena dari telur-telur itulah akan muncul binatang-binatang baru, ikan-ikan baru yang pada akhirnya nanti kemanfaatannya itu juga akan kembali kepada nelayan. Jadi kita jangan serakah. Begitu juga dengan binatang-binatang lain. Saya dalam berbagai forum selalu mengajak, jangan berburu kata. Kalau berternak kata silahkan. Soal dikonsumsi apa tidak itu kan urusan nomor dua. Tapi jangan berburu kata atau kodok di sawah, akan rusak alam. Jangan berburu bekicot, akan rusak. Jangan berburu ular untuk diperjualbelikan. Jangan menjaring burung di sawah-sawah untuk kemudian kita jual. Itu akan merusak alam. Jadi kalau manusia sudah turut campur dalam siklus rantai makanan binatang akan rusak. Kalau ada singa, sekelompok singa berburu rusa, maka selamanya jumlah rusa dan jumlah singa populasinya itu akan berimbang karena sudah dihitung oleh Allah. Jadi dalam setahun kebutuhan singa untuk makan rusa itu di alam liar misalkan 50 ekor, maka jumlah rusa yang lahir pasti akan lebih banyak daripada yang dimakan oleh singa. Sehingga ada keseimbangan. Tapi kalau manusia sudah mulai ikut berburu rusa, maka berapapun jumlah rusa itu pasti akan habis. Ini bentuk keserakahan manusia yang harus kita ingatkan kembali lagi. Kita bersilaturahim, kita menyambung kasih sayang kepada binatang, termasuk kepada benda-benda mati. Kita yang membangun bangunan banyak, kita yang membangun rumah, jangan dianggap kita tidak ikut berperan dalam kerusakan alam. Batu yang dibuat untuk rumah kita dari mana? Itu digempur dari jurang-jurang itu. Maka kita juga harus mengimbangi dengan hal-hal baik yang lain. Itu semuanya adalah bentuk silaturahim. Mendengar penjelasan jenengan tadi, dalam artian kasih sayang itu tidak hanya antar sesama manusia saja gitu. Ya, benar. Semua makhluk Allah kita harus kasih sayang, dan itu pengejawantahan dari makna silaturahim. Melanjuti tema tadi Gus, itu ada sebuah makalah dari Imam Zakaria Al-Ansari, dan mohon penjelasan jenengan tentang itu, yaitu makalah yang berbunyi wasilaturrahim ma'murun biha wa takunu bil mali wa qada'il hawaij wa ziyarati wal mukatabati wal murasalati bis salam. Itu maksudnya bagaimana Gus? Ya, jadi ada beberapa bentuk silaturahim yang disampaikan oleh beliau Imam Zakaria Al-Ansari. Contoh saling berbalas salam, saling berkirim salam, itu juga bentuk silaturahim. Saling berkirim surat. Nah, hari ini ada medsos yang lebih memudahkan, itu juga silaturahim. Kemudian kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan, itu silaturahim. Membebaskan hutangnya seseorang yang kepada kita, atau setidaknya mengurangi, itu juga bentuk silaturahim. Nah, ini silaturahim yang tersurat. Nah, ada silaturahim yang tersirat. Apa itu? Koordinasi. Kita memiliki kebutuhan untuk berkoordinasi dengan orang lain. Solidaritas, itu juga bentuk silaturahim. Nah, alhamdulillah dari berbagai survei ini, bangsa Indonesia ini tergolong 10 besar dunia
yang masih memegang teguh solidaritas. Jadi kalau ada bencana itu di Indonesia rame-rame sama-sama membantu. Jadi ada kesusahan itu rame-rame membantu, baik di kota maupun di desa. Jadi nilai solidaritas di Indonesia itu masih cukup bagus. Nah, mari kita kembangkan terus-menerus. Ada satu cerita, suatu saat ada nenek-nenek Yahudi di Amerika Serikat di kota New York. Itu dia lama di pinggir jalan mencegat taksi. Nah, kok lama? Padahal taksi banyak lewat. Ternyata dia sedang mencegat taksi yang warnanya coklat. Kenapa? Karena taksi yang warnanya coklat itu adalah miliknya orang Yahudi. Jadi sama-sama Yahudi, dia menunjukkan solidaritasnya dengan cara menumpang taksinya. Tentu keuntungannya mungkin tidak seberapa kalau sekali naik itu. Tetapi hal yang dianggap ringan ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau menjadi kesadaran umum. Jadi kita berempati, tidak harus terkenal, tidak harus diakui orang lain. Kita berbuat baik saja. Kita berbuat baik saja, itu sebuah tabungan yang nanti akan kembali kepada kita. Siapa yang menanam, niscaya akan memanen, dan siapa yang menuai angin pasti akan memanen badai. Itu sunnatullah. Oleh karenanya saya mengajak, mari nilai-nilai silaturahim ini terus kita kembangkan seiring perkembangan zaman. Nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai empati, baik terhadap manusia, terhadap binatang yang masih rendah ini, dan juga terhadap alam juga masih sangat rendah. Kalau begitu kasih sayang terhadap alam dan juga binatang yang kita punya, bahkan kadang kita menyangka hal-hal itu hal-hal yang remeh yang tidak ada nilai ibadah, ternyata itu ada nilai ibadahnya. Sangat-sangat semua hal yang baik itu bernilai ibadah. Contoh ya, maka dalam bincang-bincang santai ini saya mengajak, mari kepada para muhibbin, jangan semuanya harus bernilai uang. Kalau para petani, kalau para pekebun semua harus bernilai uang, maka alam kita akan rusak. Contoh, hari ini semuanya menanam yang dikatakan produktif. Produktif itu artinya bisa dijual dan menghasilkan duit. Tidak ada orang yang mau menanam pohon bambu. Padahal satu pohon bambu itu manfaatnya, dia adalah tumbuhan yang paling baik membersihkan udara. Dua, akar-akarnya pohon bambu itu paling baik membersihkan air yang ada dalam tanah. Dan yang ketiga, pohon bambu dengan pangkalnya yang sangat kokoh itu menjadi benteng dari angin puyuh, angin ribut, dan dia bisa menetralisir sehingga kawasan yang banyak pohon bambunya itu akan jarang sekali terjadi angin tornado atau angin ribut. Hal-hal semacam ini harus dipahami. Padahal kalau dijual bambu berapa? Mungkin satu harganya 2.000 atau 3.000 dari sisi ekonomi. Tetapi dari sisi kemanfaatan yang lain pohon bambu itu luar biasa. Oleh karenanya mari nilai ekonomi boleh kita bangkitkan, tapi juga nilai-nilai konservasi semacam ini juga harus kita tumbuh kembangkan. Oke, terima kasih Gus atas penjelasan yang sangat luas sekali. Kami cukupkan saja saat ini. Pemirsa, demikian tadi penjelasan beliau tentang silaturahmi dan implementasinya, dan juga hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kebaikan semuanya yang ada di alam ini. Kita undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.